Ini kamu nikah sama orang lain aja, Fit. Kalau aku cintanya sama kamu, aku ingin nikah sama kamu. Aku nggak cinta sama kamu, Fit. Ya udah, cinta bakal datang begitu saja, Put. Kalau Nggak kita bisa udah, kalau orangnya kayak kamu. berarti kamu harus dipaksa nih, Hah? Supaya kamu mau nikah sama aku. Terserah kamu mau maksa aku kayak gimana pun, aku nggak bakal pernah mau. Mumpung di sini gak ada orang lagi Kamu mau ngapain? Hah? Fit, tolong, Fit. Lu kok ajar lagi? Kamu siapa? Hah? Kamu kurang ajar banget ya. Kamu udah mukul aku dan aku bakal kasih kamu perhitungan. Kamu gak tahu kalau aku anak orang kaya di desa ini. Aku nggak peduli ya. Kamu anaknya siapa? Kamu siapa di sini? Aku juga nggak peduli dan aku nggak takut sama kamu. Oh, kamu minta maaf loh. Kamu diapain? Um, Dia kurang ajar sama Saya kamu. ikut campur. Dia calon istri aku. Tahu nggak? Gak usah pegang-pegang. Buat Benar. Kamu calon istri dia. enggak kok, justru dia maksa aku buat nikah bareng sama dia. Ya udah. Kamu sekali lagi berani ganggu dia, kamu bakal berurusan sama aku. Kalau masalah itu mending ngomong sama orang tua saya, Pak. Mas, Oh. saya nggak tahu soalnya. Saya sempat dengar kemarin katanya Juragan Parto katanya mau ngelamar Mbak Putri. Gimana itu? Ya, saran saya Mbak, dia itu udah punya 4 istri ya, walaupun orangnya kaya raya, tapi ya janganlah, mending sama bos saya aja, muda. Kalau masalah Pak Parto saya juga masih nggak tertarik soalnya saya masih muda, Mas. Terus Pak Parto juga udah punya 4 istri kan, saya juga nggak mau jadi istri kelimanya. Ya makanya itu Mbak, saya sarankan ya, sama bos saya aja. Bos saya itu muda, kaya, dan berwibawa. Oh. Kalau dibanding sama Pak Parto, bukan bosnya Mbak. Saya nggak kenal sama bos. Makanya, nanti saya kenalin. Saya juga masih belum mikirin itu, Mas. Lagian bos Mas Arif kan masih belum datang juga kan. Saya juga masih belum mikirin mau nikah, Mas. Gini Mbak, itu juga salah satu jalan keluar daripada nanti Pak Parto itu terus-terusan ngejar Mbak Putri. Ya, ini juga salah satu jalan apa. Dan saya yakin kalau bos saya udah ketemu Mbak Putri, dia itu nggak bakalan nolong Mbak. Ya mungkin dia itu di kota sering lihat cewek-cewek kota, tapi namanya cewek desa itu soalnya emang beda Mbak. Dan saya yakin Pak bos saya itu gak bakalan nolak. Apalagi ya Pak bos saya itu juga orang baik, sama dengan Mbak Putri, kayak gitu loh. Gimana? Kebetulan ntar lagi juga bakalan datang Mbak. Daripada Mbak Putri pulang, mending nemenin saya di sini sampai bos saya datang. Gimana? Saya juga nggak enak kalau di sini terus dilihatin sama orang-orang, Mas. Cuma dilihatin nggak masalah, lagian di wilayah ini nggak bakalan ada yang berani ngomongin Mbak, apalagi kalau Mbak itu bareng sama saya. Jadi Mbak tenang aja, nggak bakalan ada omongan yang nggak enak dari tetangga-tetangga. Kalau Mbak Putri ada yang ngomongin Mbak Putri di belakang, bilang aja sama saya, pasti saya bakalan busur rumah. Oh, gitu. Tapi tahu sendiri, saya ini orang kepercayaan ya villa ini, dan orang di sini itu tahu semua siapa orang paling kaya di daerah ini. Siapa? Iya bos saya. Dan hampir di sini setiap perkebunan sekarang udah jadi milik bos saya. Bahkan ya dulunya emang Pak Parto itu yang ya bisa dibilang berkuasa, tapi untuk sekali-kali ini dia tuh gak bakalan bisa apa-apa. Apalagi sampai Mbak Putri itu bilang udah kenal sama pemilik villa ini. Ya, saya jamin Pak Parto itu gak bakalan macam-macam. Mas Arif tahu kabar dari mana kalau Pak Parto mau ngelamar saya? Mbak Putri, di wilayah ini omongan apa sih yang gak gampang menyebar? Hah? Di sini tuh nggak usah pasang CCTV Mbak. Ngomongnya di selatan, sore udah ada di utara, omongan kayak gitu.
Iya Udah juga tahu sih. sendiri warga di daerah sini itu ya, kalau ada apa-apa menyebar, pasti nyebarnya cepat. Apalagi tentang ya, Pak Marto yang nikah itu ada sedikit aja. Oh ya, Pasti juga sih. kemarin istri Mas Arif kayaknya gak enak badan ya. Soalnya ketemu kemarin di warung katanya lagi gak enak badan. Iya, lagi hamil anak kelima. Hah? Iya bener Mas. Ya, doain aja ya Mbak ya. Semoga persalinannya lancar dan nah ini bos saya. Maaf bos, saya gak jadi. Oh, sehat bos. Oh, iya kenalin, ini namanya Mbak Putri. Bos. Baik. Ini Mbak Putri, ini bos saya. Ya udah kalau gitu saya masih ada perlu ya Mas. Permisi. Mbak. Sama orang-orang di kota, cewek-cewek di kota. Iya sih Rif. Itu siapa namanya Rif? Itu namanya Putri bos. Putri. Dan semua orang di sini tuh tergila-gila sama cewek ini. Dan satu ada yang jadi masalah bos. Di sini tuh orang terkaya ya bos, namanya Pak Parto. Itu udah istrinya 4 bos. Tapi dia itu ngebet banget mau nikahin si Putri ini bos. Oh gitu. Iya, tapi kalau dibandingin Pak Bos, Pak Parto itu bukan tandingannya bos kalau dalam hal materi. Dan bahkan sekarang perkebunan yang ada di daerah sini sebagian besar udah milik Pak Bos. Nah, daerah itu bos, ayah Putri ini biasa kerja di kebun bos. Nah, kalau untuk narik simpatinya gimana kalau ayahnya itu kita tarik bos, biar kerja sama Pak Bos. Ini ya Rif, aku kasih tahu sama kamu. Aku juga belum kenal sama dia. Ya aku lihat sih orangnya emang cantik Rif. Aku belum pernah ketemu orang secantik dia. Dan apa ya? Dia nggak punya pacar Rif. Bos, seandainya saya belum punya istri dan istri saya itu belum hamil yang kelima kalinya ini bos, saya udah deketin bos. Tapi ya Kamu tuh ada aja Rif. Aku ini juga baru sampai sini. Koper aku juga belum kamu masukin. iya, tapi kalau ruangan Pak Bos, makin Pak Bos sudah rapi sesuai dengan keinginan Pak Bos, dan catnya baru kemarin selesai dan sekarang nggak ada bau cat Pak Bos, jadi tinggal istirahat tidurnya. Iya udah deh, gampang ntar lagi. Aku masih mau jalan-jalan dulu Rif. Ini kolam udah masih belum kamu bersihkan Rif. Iya bos, ya kan Pak Bos bilangnya dadakan kemarin yang mau ke sini, jadi saya belum sempat. Nah biar nanti saya suruh Mbak Putri aja deh bersih kolamnya. Jangan. Gimana? Kasihan. Dia kan perempuan Rif. Kamu cari orang lain aja nanti aku bayar. Jadi gini Rif. Sebenarnya aku itu udah nggak mau balik lagi ke kota. Aku bakalan menetap di sini bareng sama nenek. Untuk perusahaan aku yang di kota itu udah aku pasrahkan ke orang kepercayaanku. Nanti aku cuma tinggal audit, tinggal terima laporan setiap minggu, dan nanti juga ada timku yang bakalan terus kontrol di sana. Nah, jadi udah positif nih, gak bakalan balik ke kota lagi. Aku gak bakalan balik lagi di sana. Ya mungkin cuman mungkin sebulan sekali atau setahun 2 kali. Soalnya kan masih harus cek kebun yang ada di sini, Rif. Iya bos, tenang bos. Kalau misalkan Pak Bos mau keluar kota atau balik ke kotanya, masalah di sini Pak Bos serahkan sama saya. Dijamin nggak bakal mengecewakan Pak Bos. Tapi aku langsung hilang ketika lihat cewek itu. Udah dibilangin kok bos, gak percaya sih. Dia itu penawar segala rasa lelah dan bikin orang tuh selalu penasaran dan pengen lihat dia terus-terusan bos. Kayaknya perempuan itu nggak mudah buat dideketin sama laki-laki, Rif. Ya emang bos. Orangnya sih polos banget dan kelihatan sih dia tuh tipe orang-orang yang nurut sama orang tuanya. Bener bos. Makanya saya saranin untuk guide hatinya orang tuanya dulu bos. Aku langsung ke anaknya aja deh. Hah? Percuma, aku bukan mau nikah sama orang tuanya, Rif. Restu itu nomor 1 bos. Ya kalau masalah itu yang penting niat aku udah bener, niat aku udah baik, orang tuanya pasti bakalan ngerestuin. Tapi Pak Bos nggak punya cewek di kota kan, jangan-jangan nanti pas dia datang ke sini, wah saya kasihan sama Putri bos kalau misalkan. Jadi sebenarnya aku udah putus. Nah, makanya aku juga pindah ke sini kan aku muak udah di kota. Gitu ya. Semoga aja dia nggak nyusulin aku, soalnya kemarin waktu aku berangkat kayaknya ada yang buntutin aku. Ya semoga aja sih. Cuman
feeling, cuman firasatku aja, semoga nggak terjadi. Ya udah deh, kalau kayak gitu Rif, Iya, Bos. aku mau jalan-jalan dulu ya. Kamu bawa koper aku ke dalam. Wah, siap bos. Nanti kalau ada apa hubungi saya bos. Oke. Aku juga gak tahu lagi ini daerah apa. Harus nyari kemana lagi ya? Ayo kemana sih? Masa iya dia nggak tahu kalau aku udah berusaha sampai di sini. Kalau dia tahu dia harus nerima aku sih. Harus nerima dia. Mana ya? Jangan yang tadi. Mai. Oh, ya ampun, Mai. Ternyata kamu di sini. Ya ampun, akhirnya aku nemuin Bayu. Kamu ngapain sih Win kesini? Kamu tahu dari mana aku ada di sini? Ya aku, Jarak dari sini ke kota itu jauh, Win. ya makanya Bayu kamu nggak melihat usaha aku sampai di sini. Aku berjuang mati-matian Bayu buat sampai ke sini. Ya saya emang nggak mengkhianati hasil ya. Tapi kamu baik-baik aja kan, Bay? Tujuan kamu datang ke sini ngapain? Karena kita udah putus, kita udah nggak ada hubungan apapun. Kamu mending sama laki-laki itu, jangan bareng sama Bay, aku. udah nggak usah dibahas lagi. Sekarang kan aku mau perbaiki diri. Terus sekarang aku udah nyariin kamu. Masa iya kamu nggak mau nerima aku di sini? Aku capek banget loh, Bay. Win, aku tahu ya Win. Kamu tuh ngejar aku ke sini gara-gara kamu tahu aku punya perusahaan, gara-gara aku kaya kan. Kalau misalkan aku nggak kaya, kamu nggak bakalan mau, Win. Bay, ini karena cinta aku buat kamu, Bay. Udah Makanya aku sampai di sini buat kamu. Kamu nggak usah banyak ngomong ya, Win. Aku di sini juga udah punya calon istri, tahu nggak? Gak usah bohong, Bay. Aku nggak percaya. Aku tahu kamu ngomong itu karena kamu nggak mau dikejar-kejar sama aku, Bay. Aku tahu. Jadi udah sekarang mending kita memulai hidup yang baru ya, Bay. Aku bakal tinggal di sini sama kamu nih ya, barang-barang aku. Vin, Kamu setuju kan, Bay, sama pendapat aku? Ini pasti Lagian, awal yang baik juga, Bay. di sini juga hari ini yang cerah. di sini panas, jauh dari apapun, jauh dari mall, jauh dari bioskop, jauh dari keramaian. Kamu nggak bakalan betah tinggal di sini. Gak apa-apa, aku betah banget, Bay. Di sini sudah aku nggak sabar. Ya, rumah kamu yang mana sih? Aku mau numpang apa ya, tidur apa kayak gitu, Bay. Rumahku rumah gubuk di sini. Udah nggak usah bohong sama aku. Aku jauh-jauh loh, Bay, di kota. Masa iya kamu nggak mau ngajak aku minum sebentar? Nginep sebulan kali, asik ya. Di sini kayaknya enak banget deh, Bay. Pemandangannya juga asik. Gini ya Win, aku cuma mau bilang sama kamu. Nenek aku nggak bakalan setuju. Apalagi ada perempuan yang mau nginep yang nggak dia kenal. Dia nggak bakalan mau, Aku bakal tahu nggak? mencuri hati nenek kamu, Bay. Aku bakal lakuin semuanya buat kamu. Gini ya Win. Oke, kamu tunggu di sini. Ya. Nanti aku bakalan ajak kamu. Tapi kalau misalkan kamu masih ngeluh, kamu harus pulang ke kota, nggak usah gangguin aku lagi. Nanti ada tugas, kamu harus bantuin aku dan kamu harus ikut aku kemanapun aku pergi. Iya, aku bakal ikut kemanapun kamu pergi. Mana sih? Awas aja. Ayo, sekarang nih. Nanti aku bakalan kasih tahu. Kamu tunggu di sini, aku masih mau. Bay, aku mau ikut kamu aja. Aku udah susah nyariin kamu. Bay, ntar kamu ngilang lagi. Aku janji aku bakalan balik lagi ke sini. Enggak, Tapi- aku mau ikut. Nanti kamu harus ikutin apa yang aku mau. Apa sih, Bay? Kamu nggak boleh ngeluh dan kamu harus bertahan. Aku pengen tahu. Oh, tunggu sini. Ya udah deh. Ternyata kamu di sini, Put. Aku cariin kamu keliling-keliling ya. Dan aku pergi ke sawah untuk nyamperin kamu. Aku baru datang dari sawah, makanya aku istirahat dulu di sini. Iya, Kenapa, Fit? tadi aku datang ke rumah kamu nanyain sama orang tua kamu. Katanya ke sawah, makanya aku sambil di sana. Ini gawat, Put. Kenapa? Ya aku nanti malam mau minang kamu. Ya kamu jangan mau lah. Aduh, itu gawat banget sih. Aku juga nggak bakal mau. Aku harus siapin diri aku buat nolak kamu. Oh, nolak aku sih. Karena ya aku yang mau minang kamu buat dia sendiri. Makanya aku datang ke sini supaya kamu waspada. Mendingan sekarang ya, kamu jangan balik ke rumah kamu dulu. Ya kita jalan-jalan aja. Kalau enggak kita pulang besok supaya kamu aman dari inceran ayahku. Kak Meni, kamu bilang David sama ayah kamu jangan pernah jadiin aku istri kelimanya. Put,
kamu tuh sendiri, orang tua kamu punya utang banyak sama ayah aku, ya. Fit. Dengan itu, ayah aku bakal maksa orang tua kamu untuk menikahkan kamu dengan ayahku. Aku bakal lunasin semua hutang-hutang keluarga aku, tapi aku minta tolong banget jangan jadiin lamaran ini solusi. Ya aku mana tahu kalau seperti itu. Mendingan kamu nikah sama aku. Semua utang-utang kamu ya bakal lunas. Aku bakal ngomong sama ayah aku kalau aku nikah sama kamu, supaya kamu gak diincar terus sama ayahku. Enggak kamu, enggak bapak kamu, sama aja semuanya. Daripada kamu dijadikan istri yang kelima, mendingan kamu nikah sama aku. Aku kan anaknya. Ya semua warisan orang tua aku bakal jatuh sama aku. Daripada kamu menikah sama dia, mendingan sama aku. Sama-sama punya warisan, Put. Aku belum nikah, iya enggak? Fit, aku nggak mau nikah sama kamu. Aku nggak mau nikah sama bapak kamu. Aku juga nggak mau nikah sama kamu. Kamu kenapa sih? Ngejel banget, susah banget untuk dipaksa. Fit, menikah itu bukan karena paksaan. Menikah itu karena dari hati. Kalau aku nggak mau nikah sama kamu, otomatis aku nggak kira bahagia. Ya udah, aku bakal bilang sama orang tua aku supaya utangnya lunas sekarang juga. Fit, aku bakal kerja apapun buat ngelunasin utang itu. Tapi jangan bawa-bawa orang tua aku. Emang kamu bisa kerja apa? Ya kerja di sawah, gak mungkin. Utang orang tua kamu itu 100 juta, tahu nggak? Kamu pergi ke kota untuk merantau, mencari uang sana. Gak mungkin juga kamu bakal dapatkan uang 100 juta secara sekejap, tahu nggak? Mendingan kamu nikah sama aku, utang 100 juta bakal lunas. Ya tahu nggak? Kamu bakal diincar sama orang tua aku, menjadikan istri yang kelima. Mau? Gak mau kan? Pasti kamu mau dong terima lamaran aku. Nanti aku bakal bawa kamu ke orang tua kamu supaya orang tua aku gak maksa kamu untuk menikah sama dia. Gimana? Aku nggak bakal pernah mau sampai kapanpun. Kamu kerasa kalah banget cepet. Selama ini aku udah menjaga kamu dan aku udah mohon cinta kamu sama aku. Kamu tetap aja. Kamu tuh orang miskin, tau nggak? Gak usah sok deh. Kalau misalkan kamu orang kaya, aku gak bakal kejar kamu. Untung kamu cantik, Put. Kalau gak cantik ya, mungkin orang tua kamu udah aku jebloskan ke penjara, tau nggak? Sampai kapanpun aku nggak pernah mau nikah sama kamu, Fit. Kamu harus ingat itu. Terus aku harus pakai cara apa nih? Ya, selama ini aku udah halus sama kamu. Ya, aku udah kasih kamu kesempatan untuk menerima cintaku. Kalau dengan cara halus gak bisa, berarti aku harus pakai cara kasar. Mending kamu nikah sama orang lain aja, Fit. Kalau aku cintanya sama kamu, aku ingin nikah sama kamu. Aku gak cinta sama kamu, Fit. Ya udah, cinta bakal datang begitu saja, Put. Kalau Gak kita bisa kalau orangnya kayak kamu. berarti kamu harus dipaksa nih, supaya kamu mau nikah sama aku. Terserah kamu mau maksa aku kayak gimana pun, aku nggak bakal pernah mau. Mumpung di sini gak ada orang lagi. Kamu mau ngapain? Fit, tolong, Fit. Lu kok ajar lagi? Kamu siapa? Kamu kurang ajar banget ya. Kamu udah mukul aku dan aku bakal kasih kamu perhitungan. Kamu gak tahu kalau aku anak orang kaya di desa ini. Aku nggak peduli ya. Kamu anaknya siapa? Kamu siapa di sini? Aku juga nggak peduli dan aku nggak takut sama kamu. Kamu ngancam aku. Kamu diapain? Dia kurang ajar sama Saya kamu. ikut campur. Dia calon istri aku. Tahu nggak? Gak usah pegang-pegang. Buat Benar, kamu calon istri dia. Enggak kok, justru dia maksa aku buat nikah bareng sama dia. Ya udah. Kamu sekali lagi berani ganggu dia, kamu bakalan berurusan sama aku. kamu orang asing. Jangan coba-coba cari masalah sama aku. Kalau kamu masih pengen hidup, jauhi Putri dan gak usah ikut campur dalam masalah ini. Kamu minta aku jauhi Putri. Emang kenapa kalau misalkan aku nggak jauhin dia? Kamu nantang aku? Iya. Kalau cara kamu kayak gini, gimana perempuan mau sama kamu? Kamu gak bisa ikut campur deh, ya. Aku mau ngelakuin apapun terhadap Putri, ya itu terserah aku. Karena Putri punya utang sama aku, tau nggak? Berapa utang dia? 100 juta.
belum lagi bunganya. Emang kamu mampu? Kalau misalkan kamu mampu bayar utang Putri, ya aku gak bakal ganggu dia lagi. Udah Fit, Mas ini nggak punya salah sama kamu. Ya udah, kalau kamu gak ingin laki-laki ini terjerat dalam masalah ini, Aku yang bakalan ganti. Kamu hitung aja semuanya, kamu kirim nomor rekening kamu, nanti aku bakalan kirim. Atau kamu mau duit cash? gak usah sok-sokan deh. Penampilan aja kamu seperti ini. Kamu gak meyakinkan kalau kamu tuh punya uang. Coba tunjukkan kalau emang kamu punya uang. Jangan ngomong doang di depan aku. Dia orang desa sini juga, Put. Iya, dia orang sini juga. Kamu nggak tahu aku siapa? Emang kamu siapa? Emang kamu penting? Aku anak Pak Parto, orang terkaya di desa ini. Mau apa? Kamu anak laki-laki itu. Kamu Bukannya sembarang. kebunnya udah dijual semua ya? Sama keluarga Bapak Wijaya. Dan kamu tahu aku siapa? Emang kamu siapa? Kenalin. Aku anaknya. Kamu putra tunggal dari Gak percaya? bukannya anak Pak Wijaya itu ada di kota? Nih, kamu lihat. Sama orang nih. Aku ada sih sedikit uang. Ya ini pun kalau kamu terima. Kalau kamu nggak terima juga nggak apa-apa. Nanti kan aku tinggal laporin sama orang tua kamu. Ya udah deh, Mas. Ya udah deh, Mas. Ya, utang Putri anggap aja lunas dan Kamu masih mau terima uang itu? ya. Oh, ya udah. Kalau misalkan kamu masih mau terima uang itu, aku bakalan. Jangan deh, jangan. Uang ini gak jadi aku ambil dan aku gak bakal ganggu Putri lagi. Tapi jangan bilang sama orang tua aku, Mas. Ingat, ini terakhir kali kamu gangguin Putri dan dia udah nggak punya utang apapun sama kamu. Iya. Ini beneran udah nggak ada utang apapun sama David. Kalau masih dia nagih sama kamu tinggal bilang sama aku. Makanya aku tadi mau ngobrol sama kamu malah aku ditinggalin sama kamu. Bukannya ini bos Mas Arif ya? Yang punya villa itu kan? Udah deh, nggak usah bahas-bahas itu. Oh iya, kamu Ngapain nyari saya? siapa yang nyari kamu? Aku cuma jalan-jalan aja di sini. Oh gitu. Oh iya pantes sih. Putri kan nama kamu tadi? Iya bener. Gimana kalau misalkan kita ngobrol? Kita duduk. Di sini. Iya, Iya boleh. duduk. Nama kamu tadi Bayu ya? Ya, nama aku Bayu Put. Aku makasih banyak ya sama kamu, tadi kamu udah bantuin aku. Kalau nggak ada kamu mungkin tadi udah terjadi sesuatu. Emang ngapain sih dia gangguin kamu terus gara-gara utang itu? Bukan cuma itu sih, dia juga maksa aku buat nikah bareng sama dia. Terus kamu mau? Iya nggak mau lah Bay, siapa juga sih yang mau nikah sama orang kayak gitu. Cuman karena ada utang aja jadi aku harus ngobrol sama dia. Karena ada utang atau karena kamu udah punya pacar? Aku nggak punya pacar. Terus ayah dia juga maksa aku buat nikah bareng sama dia. Kalau gitu kamu harus segera cari suami biar kamu nggak digangguin lagi sama dia. Emang ada yang mau sama aku selain David? Bukannya cowok-cowok di desa ini ngejar-ngejar kamu ya, Put? Ya tapi nggak ada yang cocok aja sih. Put, aku kenal baik sama orang tua kamu. Kamu juga kenal sama orang tua aku? Orang tua kamu yang ngurusin kebun aku kan? Oh iya? Iya. Dan kenapa aku pindah ke sini? Karena emang aku di kota udah ngerasa gak enak. Aku juga kasihan sama nenek aku. Nenek aku juga nggak mau kerja ke kota. Mau nggak mau aku harus cari kegiatan di sini. Aku beli kebun dan dari kemarin aku di kota yang di sini tuh Arif sama orang tua kamu. Ya emang sih aku belum pernah ketemu Put.
Cuman lewat telepon aku kenal baik. Kamu udah nikah? Baru-baru buat nikah pacar aja aku nggak punya. Di kota Emang iya? itu, ya aku kasih tahu. Aku pernah punya pacar dan dia itu malah selingkuh dengan orang lain karena dia bilang aku udah bangkrut dan dia percaya. Akhirnya ya udah aku memutuskan buat kesini dan tiba-tiba dia tuh ngikutin aku. Katanya dia minta maaf karena udah salah paham. Dia ada di tempat ini juga. Berarti pacar kamu ada di tempat ini juga? Iya, mantan aku Put, karena aku udah putus sama dia. Dan dia minta balikan sama aku dan aku nggak mau. Aku bilang kalau aku udah punya calon istri. Kenapa sih kamu nggak balikan aja? Ya dia Kalau- mau sama aku cuma gara-gara hartaku aja Put. Kenapa nggak cari pacar lain aja? Udah, meskipun nggak semua ya cewek kota, tapi rata-rata ya udah kayak gitu. Kalau kamu sih, aku lihat-lihat kamu memang bener-bener baik. Soalnya banyak orang kaya di sini yang deketin kamu, cuman kamu nggak mau karena ngerasa nggak pantas. Apa bener Put? Iya, Bay, orang tua aku banyak utangnya, aku nggak mau yang nikah sama aku cuma ngebebanin karena utang aja. Kalau misalkan aku yang nikah sama kamu, Emang kamu mau sama aku? Lagian kamu pasti juga mikir-mikir kan, kamu dari kota nikah sama orang desa juga nggak mungkin. Pasti mantan kamu juga cantik-cantik jauh sama aku. ya nggak ada yang secantik kamu sih Put. Dan nggak ada yang sebaik kamu. Orang baik banyak kok, Bay. Aku kenal dengan beberapa perempuan, tapi sejauh ini kayaknya cuma kamu yang paling baik menurut aku. Arif nggak Kita mungkin kan- bohong sama aku. Kita kan baru kenal. Ya justru karena kita baru kenal Kak. Aku udah paham banget sama karakter perempuan yang cuman memanfaatkan laki-laki. Emang Mas Arif ngomong apa aja? Ya dia bilang kalau kamu baik dan emang udah dari jauh-jauh hari sih dia ngejodohin aku sama kamu. Kalau aku sih, Dari jauh-jauh hari. iya sebelum aku pulang sini. Kalau aku, ya kayaknya aku jatuh cinta sama kamu. Tapi biasanya orang kota juga banyak pacarnya. Kamu gak percaya sama aku? Emang nenek aku nggak pernah cerita tentang aku. Ya cerita sih, tapi sedikit-sedikit aja dan nggak pernah cerita kalau kamu nggak pernah punya pacar. Dan nenek aku juga yang ngedorong aku buat aku nikah sama kamu Put. Nenek aku juga suka banget sama kamu karena setiap hari yang nyiapin makan katanya kamu Put. Jadi apa alasan aku buat aku nggak jatuh cinta sama kamu? Selain kamu cantik, kamu juga baik Put. Kamu mau nikah sama aku? Nawarin nikah. Ya aku serius. Meskipun kita baru ngobrol kayak gini, kamu nggak mau kenal aku lebih? Emang ada cowok yang serius aku ngomong sama kamu? Aku beneran mau nikah sama kamu. Aku gak peduli latar belakang kamu Put. Karena aku emang suka sama kamu. Dan keluarga aku ngedukung semua Put. Tapi kalau kamu nggak mau juga aku nggak bakalan maksa kamu. Sebenarnya aku udah tahu kok kalau kamu dijodohin sama aku. Nenek kamu juga udah sering cerita. Terus gimana? Awalnya sih aku nggak yakin, tapi setelah ngobrol sama kamu, kayaknya kamu emang cocok deh jadi suami aku. Tapi bukan karena kamu cuma ngerasa nggak enak sama nenek aku kan? Enggak kok, bukan karena itu. Kalau aku ngerasa nggak enak sama nenek kamu, mungkin dari awal aku udah terima ini. Kamu ada perasaan juga sama aku? Kapan? Tadi pas ketemu sama Mas Arif, Aku udah tahu kok. kamu udah tahu? Iya, kamu waktu pergi kamu masih ngintipin aku kan?
Ya aku penasaran aja, kan kita nggak pernah ketemu karena kata nenek kamu itu baik banget. Kenapa kamu harus ngintip Put? Kenapa nggak langsung ngomong aja sama aku? Iya aku malu baik. Kamu nggak perlu malu Put. Lagian aku juga jatuh cinta kok sama kamu. Makanya aku langsung ngajak nikah. Karena emang nenek aku itu memang sering cerita tentang kamu. Dan aku penasaran dan nggak pernah dikasih tahu foto kamu. Biar aku cepat pulang ke sini. Kamu serius sama aku meskipun aku dari orang nggak punya. Ya, aku serius. Kalau aku nggak serius ya mungkin aku udah nggak nggak bakalan pulang ke sini. Ini orangnya mana sih? Dari tadi udah Apa? muter nyari. Ini pasti yang namanya Mbak Windy kan? Iya. Kebetulan nih, berarti Mbak Windy datang ke daerah ini udah siap semuanya dong? Siap, ini barang-barang saya untuk tinggal di sini. Gitu ya. Emang si Bayu itu udah bilang kalau dia datang ke wilayah ini untuk apa? Oh, ini suruhannya Bayu ya buat jemput saya. Mobilnya yang mana? Enak banget dia bilang suruhan Bayu. Terus apa? Mbak ini katanya Bayu orang yang bakal nikah sama Bayu dan Iya. cinta banget sama Bayu sampai datang ke kota ini untuk nemenin Bayu dalam hal susah dan senang. Iya, Cocok. cocok kan? Iya, cocok Mbak. Soalnya kan Mbaknya itu kan pasti tahu. Soalnya Mbak itu kan pacarnya dan ya dia itu pulang ke daerah ini pastinya Mbak udah tahu kalau dia itu udah bangkrut kan di kota. Nah, dan sekarang dia itu kerja sama saya di sini. Bangkrut? Emang nggak bilang? Enggak, bangkrut. Iyalah Mbak, kalau nggak bangkrut ngapain datang ke desa ini? Dia itu ke sini mau kerja sama saya untuk jadi kuli di perkebunan saya. Nah, berhubung, berhubung Mbak itu wanita yang sangat setia dan mau hidup susah maupun senang. Nah, kebetulan di rumah saya juga butuh pembantu. Nah, Pembantu? Lah. Saya nggak pernah ya kerja jadi pembantu selama ini. terus Mbak maunya kerja apa? Kan di sini Bayu jadi Saya nggak nyari kerjaan di sini. iya kan ngejar Bayu, mau nikah sama Bayu. Kalau nikah sama Bayu pastinya Mbak juga pasti kerja di sini, Kok nggak bisa? bakalan kan biarin suaminya capek-capek di perkebunan sedangkan Mbak ongkang-ongkang kaki di rumah. Ini Kayak serius? Lah. Bukannya Bayu tuh orang kaya ya? Kayaknya hartanya nggak bakal habis deh. Kaya. Mulai kapan? Ya mungkin tuh orang kemarin-kemarinnya. Iya, tapi kalau udah namanya bangkrut ya. Ih, terus mana sekarang Bayu? Saya udah capek-capek datang ke sini. No, ya Bayu ada di rumahnya, di rumah neneknya. Tuh, kalau Mbak Kenapa nggak dia pengen. sendiri yang bilang sama saya? Dia pasti tahu kan kalau saya bakal ngajar dia. Nah, dia itu sekarang sudah di briefing sama mandor yang biasa di perkebunan. Soalnya besok dia itu udah mulai kerja, terhitung kerja mulai besok. Ih, kok bisa gini sih? Ya, Jadi berantakan kan rencana saya. rencana apaan? Ya enggak Mbak, itu saya salut Mbak, udah cantik, datang dari kota penampilan modis, mau datang ke kota ini nemenin Bayu suka dan senang, susah dan senang dijalani bersama. Wah, saya bangga menjadi juragan kalian. Makasih ya udah puji saya. Iya. Tapi saya datang ke sini buat jadi ikutan miskin dan jadi desa kayak gini. Tenang, kalau misalkan masa biaya nanti pernikahan Bayu sama Mbak, saya Bukan bakal tanggung. itu maksudnya. Lah, terus gimana dong? Mana Bayu sekarang? Ya kan saya udah bilang lagi di Ya briefing. pokoknya saya harus ketemu Bayu. Ya kalau mau ketemu Bayu, ntar saya anterin. Nah Mbak ini sekarang istirahat aja dulu di rumah, soalnya kerjaan di rumah banyak Mbak. Piring juga banyak. Disuruh dan istirahat cucian. apa disuruh kerja sih? Ya istirahat dulu. Saya nggak mau kerja. Pokoknya saya hari ini mau ketemu sama Bayu terus saya balik ke tempat saya. Oh iya. Saya nggak mau jadi saya Bayu. Mana sekarang orangnya? Orangnya di kantor. Kayak gini terus jadi bos gimana? Saya yuk anterin saya. Ya udah kalau kayak gitu Put. Sekarang
aku mau ngajak kamu buat ke nenek aku ya. Dia pasti bakalan seneng banget. Hei. Di sini kamu. Kalau misalnya aku tahu ya, kamu cuma orang miskin, cuma jadi kuli di sini, aku bakal jauh-jauh ngejar kamu dari kota. Kamu tahu kan itu jaraknya jauh banget. Ya aku kan nggak pernah minta kamu buat ngejar aku ke sini, Win. Harusnya kamu ngomong sama aku, Bay. Ya udah, yuk kalau misalkan kamu mau nikah sama aku, kamu bisa bantuin Enak aku. aja. Kamu nyuruh aku jadi pembantu di sini. Ya juragan aku kan udah ngomong sama kamu. Katanya Sih kamu. kamu bilang bakalan ngelakuin apapun bareng sama aku, Win. Aku datang ke sini bukan buat jadi orang susah, Bay. Bener banget kamu. Ya udah, aku minta maaf, Win. Berarti Maaf, kamu tuh udah bikin aku jauh-jauh datang ke sini, tahu nggak? Kamu tuh udah bikin aku capek, kamu itu udah bikin aku malu juga. Mbak, sabar. Sabar? Saya udah sabar. Lagian ngapain sih mau nikah sama orang karena uangnya? nggak mau Nah, saya ikut campur. jadi istri aku, jadi pembantu, tapi Amit ya. Gak mau aku. ya udah. Gak ada juga yang mau sama kamu. Kamu gak mau bayar aku sekarang datangnya jauh-jauh loh. Astaga, aku nggak ada duit, Win. Malah aku minta sumbangan sama kamu, Win. Sumbangan? Bay, ya ampun, kamu tuh udah gak punya harga diri banget ya, Bay. Ya udah, Win, mending kamu pergi deh dari sini kalau nggak mau. Kamu tuh gak usah ngusir ya, aku bisa jalan sendiri. Aku ngusir segala lagi. Emang di tempat punya kamu apa? Ya udah, daripada bos aku datang ke sini, lagi kamu nggak bakalan dibolehin pulang. Apa urusannya dia sama aku? Aku urusannya di sini Ya, sama kamu. Soalnya aku udah bilang sama dia kalau aku udah dapat pembantu yang bakalan jadi istri aku. Hah? Siapa yang nyuruh kamu ngomong kayak gitu, Bay? Ya udah deh. Cuma mending- macam apaan sih kamu? Ya Aku udah. gak ada kepentingan lagi ya sama kamu. Kamu gak usah gangguin aku lagi. Wah, kurang ajar kamu ya. Mau kemana? Ayo, kita masuk. Gimana kau pergi aja? Udah, aku makasih banyak ya, Rif. Kalau misalkan nggak kayak gitu, dia pasti bakalan tetap tinggal di sini. Dia itu emang nggak mau susah, bos. Dia itu kayaknya emang incer apa yang gitu, Pak. Ya aku nggak mau dibego-begoin sama orang kayak gitu. Itu mantan aku, Put. Oh itu Dan mantan kamu. aku udah bilang sama Putri, aku udah ngelamar dia dan dia setuju buat jadi calon istri aku. Karena nenek aku itu yang masakin tiap hari itu Putri. Nenek aku udah banyak cerita tentang dia sama aku. Dan ternyata nenek aku memang udah ngejodohin dari awal. Ya udah deh, Rif, kalau kayak gitu ya. Sekarang aku mau ajak Putri buat ketemu sama nenek aku. Dia pasti bakalan seneng banget. Iya. Udah kalau gitu silakan, kayaknya Nyonya udah ada di. Ya udah, ayo Put.